Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian Bank Syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Selanjutnya, hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut dengan tim perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil dari kinerja tim perbankan MUI inilah yang kemudian melahirkan Bank Syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau yang disebut dengan BMI. Pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat, baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pada dasarnya, yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah prinsip yang digunakan. Prinsip asuransi syariah terdapat tolong-menolong. Misalnya, bila terjadi suatu resiko terhadap nasabah, santunan yang dibayarkan adalah berupa dana terbaru atau yang juga dikenal dengan sebutan risk sharing dalam dunia asuransi. Asuransi berdasarkan hukum asuransi syariah juga memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional, seperti dalam hal masa kontrak, pengelolaan dana asuransi, pengawasan, dan kepemilikan dana. Oleh sebab itu, pada tahun 2001, MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Adapun 3 kegiatan utama bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terdiri dari 2 macam, yaitu A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah adalah titipan dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Wadiyah terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, wadiyah yad damana, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Dan yang kedua, wadiyah yad amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali.
Dan prinsip wadiyah yang lazim dipergunakan oleh bank syariah adalah wadiyah damana, yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan. B. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau syahibul ma'al dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam, yaitu mudharabah mutla'ah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat, pemasok maupun target konsumennya. Dan yang terakhir, mudharabah musitarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Penyaluran dana bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman hutang yang disertai bunga, maka bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk tersebut. 1. Jual beli. Terdapat 3 skema. A. Jual beli dengan skema murabaha. Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan menyepakati keuntungan diambil bersama dengan pembeli. B. Jual beli dengan skema saham. Nasabah melunasi harga yang disepakati dengan bank terlebih dahulu sebelum bank diterima. C. Jual beli dengan skema istisna. Pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga memprodusen untuk menyediakan barang atau produk sesuai yang disyaratkan pembeli dan penjualnya kembali dengan harga yang disepakati. 2. Investasi. Terdapat 2 skema. A. Skema mudharabah. Persetujuan kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja. Apabila mendapat keuntungan akan dibagi hasilnya. Apabila mendapat kerugian akan ditanggung pemilik modal. B. Skema musyarakah. Perjanjian kerjasama investasi antara 2 pihak atau lebih dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian akan dibagi atau ditanggung bersama. 3. Sewa menyewa. Terdapat 2 skema. A. Ijarah. Transaksi perpindahan hak pakai barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah. B. Ijarah mumtahiyah bitamlik. Kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan akad sebagai berikut. 1. Wakalah, yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. 2. Hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. 3. Kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. 4.
Rahan yaitu menahan aset, harta, nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, rahan sama dengan gadai. 5. Hikmah dan manfaat bank syariah. Setelah mempelajari dan mengetahui berbagai usaha dan kegiatan produktif yang dijalankan oleh bank syariah, maka berikut ini akan kita peroleh hikmah dan manfaat dari bank syariah bagi ekonomi umat, terutama umat Islam. Adapun hikmah dan manfaat dari bank syariah adalah terhindar dari perbuatan riba.